Warga sempat lihat tersangka Is lari ke semak-semak. Setelah satu tas berisi perlengkapan tersangka diamankan polisi, warga melihat Is lari ke semak-semak bertelanjang dada, di Korong Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Warga setempat Mas Dianto mengatakan, Is terlihat olehnya saat sedang dalam proses pencarian bersama pihak kepolisian di sekitar ladang di kawasan tersebut. Yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan. Saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, ujarnya sembari menunjuk lokasi tempat pencariannya. Waktu ia mencari tersebut, ia melihat Is berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. Is ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah, lalu menghilang di balik semak-semak. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Ia mengaku melihat pelaku saat siang hari, sewaktu melakukan pengejaran dengan pihak kepolisian. Saat melihat pelaku, Mas Dianto mengaku langsung melapor pada ketua tim pencarian, untuk menyisir ke lokasi tempat pelaku lari dan menghilang. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Sebelumnya Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak pulang setelah berjualan, 3 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, pihak kepolisian menetapkan Is sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh oleh Is. Kuat dengan pula Nia korban kekerasan seksual dari tersangka. Sejak penetapan tersangka, Is hingga hari ini belum tertangkap dan ia melarikan diri ke dalam hutan. Persembunyian pelaku pembunuh Nia penjual gorengan terungkap. Keberadaan pelaku pembunuhan Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan mulai terendus pihak kepolisian. Pelaku bersembunyi di dalam hutan dan warga sempat melihatnya berada di sebuah gubuk. Tim khusus yang dibentuk polisi bersama warga terus mempersempit ruang pelarian pelaku dengan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi persembunyian pembunuh gadis penjual gorengan. Polisi pun mendatangi gubuk-gubuk yang ada di hutan untuk menangkap pelaku. Petunjuk terbaru, polisi menemukan tas pelaku ketika sedang menyisir hutan. Hari ini, kami menemukan satu tas milik pelaku, kata AKBP Ahmad Faisal Amir dilansir dari tribunpadang.com, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Namun, Faisal tidak merinci isi yang ada di dalam tas milik terduga pelaku. Ia hanya menyebut, isi di dalam tas tersebut berupa bukti pendukung terkait kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Berisi sejumlah barang bukti pendukung untuk meningkatkan proses pencarian, ucapnya. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan pelaku lebih menguasai medan dari personel kepolisian mengingat pelaku diduga warga sekitar. Hal itu yang membuat pelaku kerap berhasil melarikan diri saat polisi mengendus persembunyiannya. Jadi saat kita sampai di lokasi, diduga pelaku ini langsung melarikan diri. Makanya kita masih memburu pelaku, ujar Dwi Sulistiawan dikutip dari tribunpadang.com. Pengejaran pelaku saat ini dilakukan tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres tetangga untuk membantu penangkapan pelaku. Keluarga makin tak tenang, tersangka pembunuh Nia ternyata residivis. Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat, telah menetapkan Is, 26, sebagai tersangka pembunuh dari Nia Kurniasari, 18. Namun setelah penetapan status tersangka tersebut, keluarga Nia yang warga Kecamatan 1x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman justru semakin merasa tak tenang. Pasalnya mereka baru mengetahui kalau tersangka adalah seorang residivis. Is sempat 2 kali masuk penjara gara-gara melakukan aksi kekerasan seksual. Is warga Kampung Korong Pasa Surau, Juha Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, tersebut kini masih menjadi buronan polisi. Rini Mahyuni, kakak Nia menyebut keluarga dan para tetangga di sekitar rumahnya kini tak tenang karena tersangka masih berkeliaran. Mereka takut kalau tersangka akan mencelakai keluarga korban atau warga sekitarnya. Pasalnya tersangka dikabarkan sering nongkrong di daerah itu, namun demikian tak banyak yang mengenalnya. Kami dan warga was-was karena pelaku masih belum diamankan. Pelaku masih berkeliaran, bisa saja keberadaan tersangka ini menimbulkan masalah baru, ujarnya diberitakan Tribun Padang.
Rini sendiri menyatakan sama sekali tidak mengenal tersangka dan belum pernah melihatnya. Pihak keluarga pun mengatakan bahwa korban sama sekali tidak mengenal pelaku. Namanya saja kami tidak kenal, apalagi melihatnya. Kami tidak pernah, ujar kakak Nia. Karenanya, Rini meminta agar polisi secepatnya menangkap Is yang bikin resah warga. Semoga cepat tertangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal, ujarnya. Hingga saat ini Is belum juga tertangkap oleh polisi. Ia menjadi tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan karena kesaksian 3 rekannya. Teman Is memberitahu bahwa pria bertato tersebut membuntuti Nia saat melihat korban berjalan pulang dari menjajakan dagangannya. Tak lama kemudian Nia dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan terkubur tanpa pakaian. Dan semenjak itu, Is langsung menjadi buruan polisi. Namun pria ini diketahui mengenal wilayah sehingga terus mengelabui polisi. Namun sejumlah jejak telah ditinggalkan dengan sejumlah bukti yang semakin menguatkan bahwa Is adalah pelakunya. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu Aregi menyatakan pihaknya terus memburu Is. Kami terus melakukan pengejaran terhadap tersangka, kata Regi. Sepak terjang Is tersangka pembunuh gadis penjual gorengan, 2 kali masuk bui. Reskrim Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya menetapkan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka pembunuh Nia Kurniasari tersebut berinisial Is, yang juga warga Padang Pariaman. Berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi, kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial Is, kata Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu Aregi, melalui keterangan resmi kepada tribunpadang.com pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Regi mengatakan, polisi saat ini terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengatakan pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat yang menyusuri beberapa titik yang diduga merupakan tempat pelarian tersangka. Sejumlah barang bukti pun telah ditemukan, salah satunya adalah tas milik pelaku. Di dalamnya ada barang bukti pendukung lainnya, kata Faisal. Sebelumnya sosok Is telah diungkap oleh sejumlah orang. Keluarga korban juga disebut mengenal pelaku dari wajahnya, karena sering lewat di depan rumah korban. Sementara Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra mengatakan, Is adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa ia sempat bersama 3 rekannya di sekitar musala saat hujan deras pada hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, hari terjadinya pembunuhan. 3 rekan Is mengatakan bahwa ia sempat membuntuti Nia dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad Nia, pemuda itu bergelagat tak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri. Makanya disangkakan ke dia, kenapa dia yang menghilang saat itu. Sampai sekarang dia gak ada lagi, ungkap Donald Debra. Berdasarkan laporan warga, jelas Donald, Is merupakan pemuda yang bereputasi buruk. Pemuda ini dilaporkan sering menggau warga, bahkan sering terjadi pencurian. Ia yang sering dicurigai sebagai pelakunya. Is dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Di surau itu sering nongkrong setiap sore sampai malam. Menurut warga residivis juga, ada yang cerita bekas pencabulan, pencurian. Termasuk orang kurang baik juga, paparnya.